Lakukan orang yang tunduk pada tindak pidana umum. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki payung hukum penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Jadi KPK tidak salah dan hilaf serta tidak perlu meminta maaf kepada TNI karena dalam Undang-Undang TNI juga mengatur hal tersebut. Menurut pakar hukum Universitas 17 Agustus, UNTAD, Surabaya, Hufron payung hukum dalam hal ini pasal 11 Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2022 disebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Hufron berpendapat Basarnas merupakan lembaga negara non-departemen non-kementerian yang dibiayai oleh APBN. Dalam konteks ini masuk pada definisi Basarnas sebagai lembaga negara. Di sisi lain di Undang-Undang tentang TNI di pasal 62 ayat 2 disebutkan bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer dalam hal melakukan pelanggaran pidana militer dan prajurit tunduk pada peradilan umum dalam hal melakukan pelanggaran pidana umum yang diatur dalam undang-undang. Pakar hukum Hufron juga menyebut tindak pidana korupsi itu bukan merupakan pelanggaran pidana militer melainkan lebih pada pelanggaran tindak pidana umum. Sehingga atas dasar itu maka KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan-penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bersifat umum bukan tindak pidana yang berkaitan dengan hukum di dalam militer. Dalam proses perkembangannya, apakah akan diadili melalui peradilan umum atau peradilan militer, sangat tergantung dari hasil penelitian bersama. Apakah kerugiannya ini lebih dominan merupakan kepentingan publik atau ini kepentingan militer? Kalau kerugian lebih kepentingan publik, berarti nanti adalah tetap di peradilan umum. Tetapi kalau itu nanti ternyata dominan lebih ke orientasi militer, maka nanti baru itu pengadilan militer yang berwenang memeriksa kasus kaitannya dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas dan koordinator administrasi Basarnas. Jadi kalau menurut saya terdapat payung hukum atau dasar hukum yang memang bisa dilakukan oleh KPK. Sehingga KPK menurut saya tidak perlu minta maaf kalau menurut saya. Tetapi memang sejogzanya sejak semula itu mestinya Puspom itu sudah bersama-sama dengan KPK, tapi dalam satu SK sebagai tim koneksitas. Jadi mestinya dua pihak, antara penyidik KPK di satu sisi dan penyidik Puspom TNI di sisi lain melalui pimpinannya itu sepakat ini harus kita bentuk tim koneksitas gitu. Sehingga seolah-olah tidak head to head, face to face sekarang berhadapan-hadapan antara KPK di satu sisi dan TNI di sisi lain dalam kasus Basarnas ini. Hufron menambahkan solusi untuk meredam kegaduhan ini akan menjadi lebih bagus jika penyidikan dan penuntutannya itu melalui tim konektivitas. Tim gabungan antara penyidik KPK dan Puspom TNI yang ditetapkan berdasarkan pasal 892 adalah SK Menhan dan disetujui oleh Menkumham. Dengan begitu proses penyidikan akan bisa menjadi lebih terbuka dan lebih transparan karena ada dua penyidik yang bersama-sama melakukan penyidikan sehingga akan lebih objektif.